Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena video ini dibuat pada malam hari, maka dari itu saya mengucapkan selamat malam kepada siapapun yang mendengar dan ataupun melihat video ini, terutama untuk Parinto Priambodo selaku dosen pengampu mata kuliah Tata Kelola TI Universitas Mercu Buana. Kami dari kelompok 8 yang kemudian akan membahas tentang mata kuliah Tata Kelola TI, yang dimana substansi pembahasan kali ini kami mengangkat sebuah perusahaan, yaitu PT Global Compliance Asia, yang dimana materi ini disusun oleh kelompok 8, yaitu dengan anggota Ardian Subagia, saya sendiri yang membahas pembukaan, kemudian nanti ada kesimpulan di akhir. Kemudian selanjutnya ada Hamdani yang membahas profil dan latar belakang. Kemudian ada Murdianto Wisnuputro yang membahas visi dan misi perusahaan. Kemudian ada Gede Krisna Widjana yang membahas struktur organisasi dan gaji karyawan. Kemudian yang terakhir ada Arik Habibi yang membahas anggaran belanja, rincian per lokasi, dan kemudian beliau akan mempertegas operasional perusahaan. Baik, untuk mempersingkat waktu, selanjutnya materi, profil, dan latar belakang akan disampaikan oleh Hamdani. Dipersilahkan. Ya, terima kasih Saudara Ardian. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang profil dan latar belakang dari PT Global Compile Asia. PT Global Compile Asia merupakan perusahaan swasta internasional yang bergerak dalam bidang animal welfare dan data manajemen yang didirikan pada tahun 2010 dan berlokasi di Bali. PT Global Compile Asia adalah bagian dari sekelompok LKAP dan Global Compile, sebuah entitas yang didirikan di Australia dan Indonesia dengan kehadiran operasional di Australia, Indonesia, Vietnam, Cina, dan Kamboja. PT Global Compile Asia adalah badan konsultasi dari operasional dengan minat di bidang ekspor, impor, dan manajemen data industri ternak. PT Global Compile Asia bertekad akan terus-menerus mengembangkan layanan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dengan menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001-2015. Oke, latar belakang Compile PT Global Compile Asia. PT Global Compile Asia saat ini memimpin pasar dalam industri manajemen ekspor ternak, suatu area yang belum melihat banyak perkembangan teknologi sebelum kedatangan kami. Kami adalah sekelompok pemecah masalah yang mengumpulkan berbagai latar belakang dan keterampilan untuk menciptakan solusi yang belum pernah ada di industri sebelumnya. Kami mengembangkan perangkat keras, perangkat lunak, dan teknologi konektivitas kami sendiri dan menyebarkannya di area yang tidak tersentuh oleh inovasi teknologi terdepan. Oleh sebab itu, PT Global Compile Indonesia akan memudahkan para pelanggan-pelanggannya untuk ke depan agar lebih baik. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh Murdianto dalam visi dan misi PT Global Compile Indonesia. Terima kasih, sekian dari saya. Halo, selamat malam guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murdianto Wisnuputro. Saya dari kelompok 8 Tata Kelola TI. Dan kali ini saya akan membahas visi misi untuk PT Global Compliance Asia. Oke, yang pertama, visi di dalam perusahaan ini menjadi perusahaan penyedia teknologi informasi dan komunikasi yang berdaya saing dengan memberikan layanan dan solusi yang terbaik serta bernilai tambah bagi klien. Itu visinya. Oke. Nah, untuk misinya pertama, membangun kemitraan strategis dan bersinergi dengan klien maupun partner dengan partnership saling menguntungkan.
Yang kedua, memberikan pelayanan terbaik demi tercapainya kepuasan klien dengan jaminan kualitas pekerjaan, kecepatan, dan ketepatan. Yang ketiga, mengoptimalkan penggunaan teknologi yang handal, reliable, aman, secure, dan murah atau low cost, dan menguntungkan yang pastinya. Nah, oke, yang keempat, meningkatkan kemampuan dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya manusia yang unggul dan dapat dipercaya. Nah, yang terakhir, yang kelima, mengembangkan riset yang terpadu, bersinambung, dan terarah untuk meningkatkan kompetensi di dalam industri teknologi informasi. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Gede Krisna Wignana. Kali ini saya akan membahas tentang anggaran yang terdapat pada PT Global Compliance Asia. Yang pertama, di sini adalah tentang anggaran karyawan. Ada founder, besaran gaji founder 110 juta rupiah. Lalu presiden direktur sekitar 80 juta rupiah. Lalu CEO besarannya 70 juta rupiah. Di bawah CEO kita mendapatkan dua divisi. Yang pertama, Compliance Manager, besaran gajinya 40 juta rupiah. Lalu Control Room Manager, besaran gajinya 40 juta rupiah. Lalu Control Room Supervisor, besaran gajinya 10 juta rupiah. Di bawah Control Room Supervisor, kita memiliki Control Room yang masing-masing stafnya mendapatkan gaji 6 juta rupiah. Lalu kita pindah ke IT Director, divisi IT Director, ketuanya mendapatkan gaji 40 juta rupiah. Lalu IT Manager mendapatkan gaji 36 juta rupiah. IT Supervisor mendapatkan gaji 20 juta rupiah. Lalu di bawah IT Supervisor ada Staff Technical Support yang mendapatkan gaji masing-masing 10 juta rupiah. Lalu di bawah Technical Support ada Staff IT Support yang mendapatkan gaji 7 juta rupiah. Jika ditotal dari keseluruhan karyawan, anggaran gaji untuk pada PT Global Compliance Asia sekitar 508 juta rupiah per bulan. Terima kasih. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang anggaran hardware dan software pada PT Global Compliance Asia. Yang pertama, hardware. Hardware itu kita memiliki personal komputer sebanyak 15 unit. Harga per unitnya 14 juta rupiah. Jika ditotal dengan yang kita miliki sekitar 15, untuk anggaran budget personal komputernya sekitar 210 juta rupiah. Lalu kita memiliki server. Kita memiliki 8 server. Harga satuan untuk server 34 juta rupiah. Jika ditotal untuk kebutuhan server, kita mengalokasikan dana sebesar 272 juta rupiah. Lalu untuk monitor atau layar, di sini kita memiliki total 15 monitor yang masing-masing harga per unitnya 3,5 juta rupiah. Jika ditotal nilai untuk monitor, kita mengalokasikan dana sebesar 52.500 juta rupiah. Lalu kita memiliki CCTV per facility sekitar 300 unit. Per unitnya CCTV harganya 2 juta rupiah. Jika ditotal untuk kebutuhan CCTV, kita mengalokasikan dana sebesar 600 juta rupiah. Lalu ada antena per facility, total sekitar 210 unit. Per unitnya 3 juta rupiah. Untuk total alokasi dana, antena per facility sekitar 630 juta rupiah. Lalu ada scanner per facility, total scanner 210, harga satuan per unit 1,5 juta. Jika digabungkan, maka harganya untuk scanner per facility totalnya kita alokasikan 315 juta. Nah, untuk totalnya jadi 2.079.500.000 rupiah. Lalu untuk kebutuhan software, kita memiliki Windows, totalnya 23 unit,
harga per unitnya 1,5 juta rupiah. Jadi jika di total semuanya 34,500 juta rupiah. Lalu Xioma sekitar 23 unit, harga per unitnya 1 juta rupiah, jika di total 23 juta rupiah. Untuk harga software, kita alokasikan dana sebesar 57.500 juta rupiah. Terima kasih. Ya, halo, di sini saya Muhammad Arga Bibi. Saya ingin melanjutkan apa yang telah diterangkan oleh partner saya, Gede Krisna Widiana. Oke, tentang rincian budget. Rincian budget di sini kita ngambil sampel dari report per hari. Jadi untuk report per hari di sini akan selalu diupdate. Di sini kita punya facility, punya internet number, punya visual, punya RFID, punya technical issue, punya details. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit untuk berkesinambungan dengan rincian budget tersebut. Di sini kita punya sekitar 222 kamera yang dipasang di rumah potong hewan. Ini hanya di rumah potong hewan, dan untuk di tempat penggemukannya kita punya 39 kamera. Jadi untuk total keseluruhan kita punya sekitar 260-an kamera. Dan area ini terbagi berdasarkan region. Jadi di sini terdiri dari 3 area, ada Central, North, dan South di bagian Vietnam. Oke, untuk selanjutnya ada internet number. Di sini untuk agar kita bisa dapat maintenance alat-alat kita. Di sini terus juga ada visual. Visual ini untuk memastikan apa yang budget yang kita keluarkan untuk monitor, layar monitor. Makanya di sini kita mempunyai banyak monitor untuk memastikan agar tempat-tempat tersebut mendapatkan jumlah yang pas atau jumlah yang pasti untuk pemotongan per hari. Jadi untuk di sini ada visual dan RFID. Untuk visual ini monitor dan RFID ini untuk budget yang kita keluarkan tadi dari scanner dan antena. Jadi kenapa kita pasang scanner dan antena di setiap tempat untuk memastikan bahwa di sini ada detail, misalnya contoh 2, 1, 3, 10, berarti ini 2 sapi dipotong di tempat tersebut. Karena di situ scanner itu bisa men-scan per sapi tersebut, per sapi yang dipotong. Dan di sini kita punya technical issue. Technical issue sendiri ini terdiri dari alat-alat kita, apakah bermasalah atau tidak, apakah ada gangguan atau tidak. Apabila ada, di sini biasanya akan nongol merah, yang berarti kita perlu maintenance per bulan. Makanya di sini per bulan akan kita, per hari kita update, dan per bulan akan kita lihat siapa yang harus di maintenance atau tidak. Untuk di sini ada technical issue dan detailnya. Dan detail di sini maksudnya untuk kejelasan kenapa ini kamera tidak nyala atau kenapa tidak berfungsi. Jadi apabila kamera tidak berfungsi atau internet tidak jalan di tempat, akan ada staff kita, staff IT kita yang berkunjung untuk memfix alat-alat tersebut. Jadi ini untuk budget maintenance per bulan. Oke, kurang lebih itu aja yang bisa kita jelaskan. Kami dari kelompok 8. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Dan terima kasih. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.